Yeah, came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia Zahra, NIM 1914040036 dari jurusan Tadis Matematika A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Saya di sini sebagai presenter pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mulia, NIM 1914040027. Saya di sini berperan sebagai pembuat PPT dan pemateri kedua. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Rahmatul Wahid, NIM 1914040001. Di sini saya berperan sebagai pencari materi dan presenter ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia Zahra, NIM 1914040036, Tadis Matematika A dari kelompok 3. Di sini saya berperan sebagai presenter pertama yang akan menyajikan materi dari kelompok 3 tentang konsep dasar teori graf. Baik saja, kita langsung saja membahas tentang konsep dasar dari teori graf. Teori graf adalah salah satu cabang matematika yang terus berkembang dengan pesat. Teori ini sangat berguna untuk mengembangkan model-model terstruktur dalam berbagai keadaan. Struktur-struktur yang terdiri atas kumpulan objek-objek yang berkaitan satu sama lain yang dibuat modelnya dengan sebuah graf. Dengan simpul sebagai representasi objeknya dan sisi sebagai representasi kaitan atau hubungan di antara objek itu. Sebuah graf adalah sebuah himpunan terhingga tak kosong yang memuat objek-objek yang disebut simpul dan himpunan pasangan tak terurut antara simpul-simpul yang berlainan yang disebut sisi. Teori graf sering digunakan dalam studi tentang jaringan transportasi, jaringan komunikasi, jaringan listrik, struktur senyawa kimia, pewarna peta, desain arsitektur, penjodohan, dan bidang yang lainnya. Perkembangan teori graf tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan pada berbagai bidang tersebut. Bahkan seringkali sebuah teori lahir dari suatu permasalahan sederhana yang selanjutnya berkembang pesat menjadi teori yang mapan. Definisi graf. Suatu graf atau graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G memiliki anggota VG dan EG sama dengan V, E, dengan V adalah himpunan simpul atau vertex, E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Mulai saat ini dan seterusnya istilah simpul akan diganti dengan titik dan sisi, akan diganti dengan garis. Penggantian istilah ini karena dalam kehidupan nyata, istilah titik dan garis lebih sering digunakan daripada istilah simpul dan sisi. Dengan begitu, orang yang belum pernah belajar atau baru belajar teori graf akan mudah memahami. Selanjutnya definisi orde. Orde dari graf G ditulis mutlak VG sama dengan N adalah banyaknya titik pada graf. Definisi ukuran. Ukuran dari graf G ditulis mutlak EG sama dengan M adalah banyaknya garis pada graf. Definisi derajat. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Definisi titik ujung. Dua titik pada graf yang dihubungkan oleh satu garis disebut titik-titik ujung. Seperti gambar 3.1, U dan V adalah titik-titik ujung dari garis E sama dengan U, V sama dengan V, U. Definisi insiden. Suatu garis dan suatu titik yang sebagai titik ujung pada garis tersebut dikatakan saling berinsiden atau bersentuhan. Seperti gambar 3.2, U dan V berinsiden dengan garis E sama dengan U, V sama dengan V, U. Definisi garis adjacent. Dua garis pada graf dikatakan saling beradjacent atau bertetangga atau secara langsung jika kedua garis tersebut berinsiden satu dengan satu titik yang sama. Dalam gambar 3.3, garis E dan garis D saling beradjacent. Definisi titik adjacent.
Dua titik pada graf dikatakan saling beradjasen atau bertetangga atau secara langsung jika kedua titik tersebut berinsiden dengan satu garis yang sama. Seperti gambar titik 4, titik U dan titik V saling beradjasen. Selanjutnya, penyajian dari graf. Graf dapat disajikan dalam 3 cara yang berlainan, yaitu menggunakan himpunan pasangan tak terurut, diagram, dan matriks. Sebuah graf dinyatakan dalam bentuk himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram atau matriks dan sebaliknya. Bentuk diagram. Dalam bentuk diagram, setiap titik pada graf digambarkan dengan sebuah lingkaran kecil, dan setiap garis pada graf digambarkan dengan segmen garis yang menghubungkan dua titik. Diagram lingkaran terisi atau kosong di bagian dalam lingkaran, panjang segmen garis serta kelengkungan segmen garis tidak perlu diperhatikan atau dipermasalahkan. Dalam gambar 3.5, bentuk diagram disebut graf. Bentuk himpunan. Dalam bentuk notasi himpunan, sebuah graf dinyatakan dengan pasangan terurut dari dua himpunan, yaitu himpunan titik dan himpunan garis. Himpunan garisnya merupakan kumpulan dari pasangan tak terurut dari dua titik. Contoh 3.1, graf G, V anggota VE dengan V anggota UV dan E sama dengan anggota UV. Bentuk matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjasensi atau adjasensi matrik dan matriks insidensasi atau insidensasi matrik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal tentang materi yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, perhatikan graf G berikut. Berdasarkan graf di atas, carilah sebuah jalan tertutup dengan panjang 9, sebuah trail terbuka dengan panjang 9, sebuah trail tertutup dengan panjang 7. Jawab. Contoh jalan tertutup dengan panjang 9 adalah jalan dengan barisan titik I, C, D, E, M, L, D, K, C, I. Contoh trail terbuka dengan panjang 9 adalah dengan barisan titik A, G, B, H, J, I, C, K, D, E. Contoh trail tertutup dengan panjang 7 adalah jalan dengan barisan titik C, D, E, M, L, D, K, C. Selanjutnya, gambarlah sebuah graf yang terdiri dari 6 titik reguler 2 dan terdiri dari 2 komponen. Jawab. Graf berikut merupakan 6 titik STU EQZ reguler 2, setiap titik berderajat 2 dan terdiri dari 2 komponen. Baiklah, itu penyampaian saya dari presenter pertama. Selanjutnya, saya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Anissa Mulia, ingin menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu definisi 3.9 matriks adjasensi. Matriks adjasensi AG sama dengan AJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK sama dengan 1 jika VJ, VK, EG. AJK sama dengan 0 jika VJ, VK, EG. Definisi 3.10 matriks insidensi. Matriks insidensi IG sama dengan IJK dari sebuah graf G didefinisikan sebagai IJK sama dengan jika garis IJK sama dengan 1 jika garis J berinsiden dengan titik K. IJK sama dengan 0 jika garis J tidak berinsiden dengan titik K. Contoh 3.2. Misalkan penulis mengundang 6 teman untuk pesta ulang tahun penulis. Mereka memiliki inisial nama A, B, C, D, E, dan F. Diketahui bahwa A saling mengenal dengan B, C, D, E, dan F, sedangkan B saling mengenal dengan C dan E, sedangkan C saling mengenal dengan D dan E,
sedangkan D saling mengenal dengan E, F, sedangkan E saling mengenal dengan F. Penulis ingin mengetahui bentuk graf yang terbentuk dengan inisial nama, menyatakan titik dan hubungan saling kenal, menyatakan garis, maka dapat dibuat graf seperti berikut. G sama dengan VE dengan V, A, B, C, D, E, F, dan E, E1, AB, E2, AC, E3, AD, E4, AE, E5, AF, E6, BC, E7, BE, E8, CD, E9, CE, E10, DE, E11, DF, E12, EF. Nah, seperti ini gambar matriks adjensi dan matriks insidensi. Pelabelan pada graf. Pelabelan pada graf adalah pemberian kode pada komponen graf, yaitu titik dan garis. Pelabelan pada graf biasanya menggunakan warna. Definisi 3.11. Pewarnaan sejati, proper coloring, titik-titik atau garis-garis yang saling adjacent tidak diperbolehkan diberi kode yang sama. 1. V1 dan VJ saling adjacent dengan I, J sama dengan 1, 2, 3, N, 1, J dan V sama dengan N, maka tidak diperbolehkan CVI sama dengan CVJ. 2. EI dan EJ saling adjacent dengan IJ sama dengan 1, 2, 3, M, 1, J dan M, maka tidak diperbolehkan CEI sama dengan CEJ, Bundy and Marty. 1976-91. CV1 dan CVJ adalah kode warna pada V1 dan VJ. Definisi 3.12. Pewarnaan tak sejati, improper coloring. Titik-titik atau garis-garis yang saling adjacent diperbolehkan diberi kode yang sama. V1 dan VJ saling adjacent dengan IJ sama dengan 1, 2, 3, N, 1, J dan VN, maka diperbolehkan CV1 sama dengan CVJ. 2. EI dan EJ saling adjacent dengan IJ sama dengan 1, 2, 3, M, IJ dan M, maka diperbolehkan CE1 sama dengan EVJ. CVI dan CVJ adalah kode warna pada V1, VI dan VJ. Contohnya pewarnaan sejati, dan contoh selanjutnya itu pewarnaan tak sejati seperti yang ada di gambar berikut. Definisi 3.13. Bilangan kromatik titik G menyatakan total warna minimum untuk mewarnai titik-titik dengan syarat dua titik yang beradjacent harus mempunyai warna yang berbeda. Definisi 3.14. Bilangan kromatik garis G menyatakan total warna minimum untuk mewarnai garis-garis dengan syarat dua garis yang beradjacent harus mempunyai warna yang berbeda. Graf khusus. Definisi 3.15. Graf tak berarah. Graf tak berarah G sama dengan VE adalah graf yang dengan syarat 1. V adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vertex atau titik. 2. E adalah suatu himpunan dari pasangan tak berurut dari dua titik disebut edge atau garis. Gambar 3.9. E sama dengan V1, V2 sama dengan V2, V1. Definisi 3.16. Graf berarah.
direct graph. Directed graph. Graf berarah G sama dengan VA adalah graf dengan syarat 1. V adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vertex atau titik. 2. A adalah suatu himpunan dari pasangan terurut dari titik disebut directed edges, atau anak panah karena memiliki arah yang menunjukkan awal dan akhir. Suatu arcs XY dianggap berarah dari X ke Y, dengan X disebut ekor dan Y disebut kepala dari anak panah. Arcs E aksen, arcs Y X kebalikan dari arcs E ARC XY. Gambar 3.10 arc C1 arc E1 sama dengan ARC V1 V2. Gambar 3.11 arc E2, arc V2 dan V1. Jika suatu graf tidak memiliki keterangan apakah graf berarah atau graf tidak berarah, maka diasumsikan graf yang dimaksud adalah graf tidak berarah. Soal nomor 3, gambarkan graf dengan matriks keterhubungan langsung sebagai berikut. Matriks dengan gambar seperti di sini. Jawab, bentuk graf yang sesuai dengan matriks keterhubungan langsung itu adalah sebagai berikut. Entry baris 1 kolom 1 sama dengan 0. Berarti tidak ada sisi lob pada titik 1. Entry baris 1 kolom 2 sama dengan 1. Artinya ada satu sisi yang menghubungkan titik 1 dan 2. Entry baris 1 kolom 3 sama dengan 0. Artinya tidak ada sisi yang menghubungkan titik 1 dan 3. Entry baris 1 kolom 4 sama dengan 2. Artinya ada dua sisi yang menghubungkan titik 1 dan 4 dan seterusnya. Soal nomor 4, gambarkan graf dengan matriks keterhubungan langsung sebagai berikut dengan gambar tersebut. Jawab, bentuk graf yang sesuai dengan matriks keterhubungan langsung itu adalah sebagai berikut dengan gambar seperti ini. Tips, entry pada baris pertama menyatakan keterhubungan titik 1 pada titik lain sesuai dengan kolom matriksnya. Begitu juga entry pada baris kedua yang menyatakan keterhubungan titik 2 pada titik lain sesuai dengan kolom matriksnya dan seterusnya. Karena matriksnya simetris, transposnya sama, maka jika Anda tinjau dari entry kolomnya juga bisa menggunakan prinsip yang sama. Baiklah, saya lanjutkan. Definisi 3.17 itu mengenai tentang graf kosong atau null graph. Graf nol atau graf kosong adalah graf yang tidak memiliki garis. Jadi graf itu tidak ada memiliki garis. Notasinya adalah n besar, n kecil dengan n banyaknya titik dari n. Nah, jadi di sini graf ya, cuma tidak memiliki garis penyambungnya. Kemudian satu ini menentukan banyaknya titik dari n ini. N1 titiknya 1, N2 titiknya 2 dan seterusnya. Kemudian definisi 3.18 yaitu graf bagian. Graf bagian H dari graf G yaitu F dan E adalah pasangan tak terurut dari W dan F, yaitu H, W, F dengan W merupakan sehimpunan dari V dan F sehimpunan dari E, dinotasikan dengan H sehimpunan dari G. Nah, misalnya seperti ini ya, graf G titiknya yaitu V dan E, yang mana
graf bagiannya ini graf bagian ya, huruf besar ya. Graf G ini yang mana graf bagian H dari graf G. Nah, ini di atas ya. Yang mana titik dari V itu A, B, C, D, A, B, C, D, dan E ini A, B. Jadi AB garisnya ya, AB, AC, AC, AD, BD, dan CD. Nah, ini ya semuanya. Kemudian juga subhimpunan graf dari H ini adalah W dan F, yang mana W ini A, B, C, dan F ini merupakan garisnya. Jadi AB, BC, dan CA. Kemudian definisi 3.19 graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Atau notasinya adalah RD dengan D setiap derajat sebagai derajat setiap titiknya. Banyaknya garis pada graf teratur adalah M sama dengan N kali D per 2. Nah, ini ya teratur, bentuk grafnya itu teratur. Kemudian itu graf lengkap. Nah, teman-teman bisa sendiri. Graf lengkap ini setiap titiknya adjacent dengan semua titik lainnya. Nah, lengkap ya. Ini ada simpulnya atau lingkarannya. Ini adalah garis atau sisinya. Nah, seperti ini juga ya. Lengkap. Nah, jadi graf lengkap ini dinotasikan garisnya itu N kurang 1 tambah N kurang 2 tambah N kurang 3 dan seterusnya N kurang 1 per 2 tambah 2 tambah 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian yaitu selanjutnya peristilahan pada graf. Definisi 3.21 atau loop. Loop pada graf berarah adalah garis yang bermula dan berakhir pada titik yang sama. Nah, ini bermula dan berakhir pada titik yang sama. Sedangkan loop pada graf tak berarah adalah garis dengan dua titik ujung yang sama. Oh, ini ya, berarah tadi ya. Oke. Ini berarah. Nah, sedangkan yang tak berarah itu dua titiknya memiliki ujung yang sama gitu. Ini tidak ada arahnya ya, tidak ada ke kanan, tidak ada ke kiri. Kemudian link. Apa juga yang dimaksud dengan link? Link pada graf berarah adalah garis yang bermula dan berakhir pada titik yang berbeda. Nah, ini arahnya bedanya cuma berarah atau tidak. Kalau tidak berarah, tidak ada arahnya. Intinya sama, titiknya berbeda. Atau lingkaran atau titiknya berbeda. Kemudian definisi 3.23 link rangkap. Nah, link rangkap ini berbeda, linknya berbeda yang sama-sama menghubungkan dua titik ujung yang berbeda. Nah, ini ujung yang berbeda dihubungkan oleh garis. Kemudian jika suatu graf tidak memuat loop atau link rangkap, maka graf disebut dengan graf sederhana atau graf yang tadi ya. Kemudian jalan jejak lintasan dan siklus. Sebuah jalan dalam graf G adalah urutan tak nol. W misalnya ini V0, S1, V1 dan seterusnya. Susukunnya bergantian antara titik dan garis. Demikian sehingga ujung dari E1 adalah EI adalah FI kurang 1 dan VI untuk I besar sama dari 1, kecil sama dari K. Banyaknya garis pada W adalah panjang jalan tersebut. Kemudian jejak. Apa juga disebut dengan jejak? Jalan W yang semua garisnya berlainan. Sedangkan jejak tertutup adalah jejak yang titik awal dan titik akhirnya sama. Kemudian lintasan. Jalan W yang semua titiknya berlainan.
Dan siklus adalah lintasan yang titik awal dan titik akhirnya sama. Misalnya seperti ini ya. Mana yang jalan di sini F7 E1, maaf kurang jelas. F7 E1 ya, E13 ya, F6. Mana F6? Ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya perbedaannya. Kemudian jejak V0. Mana ada? Ini V0 dari sini ya sampai nantiknya V8. V8 mana ya? V8 yang mana jejak ini tadi semua garisnya berlainan. Nah, jadi semua garis semua berlainan. Dan jejak tertutup juga sesuai dengan di atas lintasan dan siklus. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian yaitu graf bipartif atau graf yang titiknya dapat dibagi ke dalam dua himpunan terpisah V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap titik pada himpunan V1 adalah berjasen hanya dengan titik pada himpunan V2. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian graf bipartif. Definisinya ya. Ini penjelasannya sedang ini definisinya. Graf bipartif G yang mana himpunannya ada V dan E dengan berpartisi V1 dan V2 adalah graf dengan syarat setiap titik pada himpunan V merupakan anggota dari salah satu himpunan bagian V1 atau V2 dengan V1. Ya, setiap garis berbentuk E sembilan V1 dan V2. Berdasarkan definisi 3.13, graf bipartif memiliki bilangan kromatik. Nah, ini dia bilangan kromatiknya. Yang mana G sama dengan 2. Nah, bisa teman-teman baca sendiri. Oke. Kita masuk kepada contoh soal. Yang mana bagian saya ini. Nah, ini. Itu soal nomor 5. Untuk setiap graf berikut, tentukan himpunan titiknya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, namun berikan sedikit himpunan titik graf G dinotasikan dengan VG. Nah, ini nanti notasinya ya. Huruf V diambil dari kata vertex. Ini penjelasan juga. Dari gambar masing-masing graf telah diberi nama G1, G2, dan G3. Nah, untuk titik ini yang lingkaran ini, ya, ini lingkaran itu yang titiknya, ya, ini yang lingkaran ini adalah titiknya. Jadi mana lingkaran ini atau titik ini langsung kita tuliskan. Misalnya G1 apa saja lingkaran atau titiknya. A, B, C, D, langsung tuliskan. G2, U, V, X, Y, U, V, X, Y, W. Nih, U, V, W, X, Y. Sama saja. Kemudian G3 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Oke. Mudah ya. Selanjutnya, dari soal nomor 5 tadi, ini dia. Tentukan himpunan sisinya. Nah, ini kan disebut dengan sisi atau garis tadi. Nah, jadi mana himpunan sisinya? Ya, kita jawab. Nah, penjelasan lagi, himpunan sisi graf ini dinotasikan dengan EG. Huruf E diambil dari kata 8G. 8. Nah, yang mana artinya garis atau sisi gitu ya. Sisi artinya. Masing-masing graf diberi nama G1, G2, dan G3. G1, G2, dan G3. Jadi, misalnya titik A ke B dituliskan himpunan sisinya dan himpunan garisnya itu AB gitu, seperti ini. AB, AC, BC, nah seperti ini ya. Kita urutkan AD, BD, dan CD. Intinya tidak terputus gitu. Kemudian begitu juga dengan G2, XY. Nah, juga tidak terputus titik dengan titiknya dihubungkan oleh garis. Kemudian XW.
dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian juga G3. 1, 2. Nah, ini dah 1, 2. Ini bukan 12 ya artinya, cuman titik 1 ke titik 2. 1, 2, 2, 2, 2, 2, di sini 2, 3, dan seterusnya. Bisa ini karena apa? Berputar gitu ya, makanya 2, 2 di sini. 2, 2 gitu. 2, 3. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.